Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa berusaha istiqomah hadir dalam kajian keilmuan. Dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan berupaya untuk mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti dikarenakan kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian tematik fikih munakahat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian fikih munakahat seri yang ke-21 dengan tema ila dan hak anak. Sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah hari ini di Sayyidul Ayam Jumat Mubarak dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Yusuf untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Fauzi Indrianto, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang dalam ibadah kepada Allah, diberikan bimbingan dan diberikan husnul khatimah.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita, baik itu salat subuh berjamaah maupun hadir majelis ilmu pagi ini di hari yang adalah hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Semua ibadah, semua kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari Jumat juga ada satu saat yang mana doa kita mustajab, ya. Salah satu tempat atau waktu yang berpotensi untuk doanya mustajab adalah saat kita menuntut ilmu. Karena saat menuntut ilmu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendekat kepada ilmu, maka dia mendekat kepada Allah. Siapa yang menjauh dari ilmu, maka dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendekat hadir majelis ilmu, kita dekat dengan Allah. Saat dekat dengan Allah, doa kita tentunya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dekat berbisik saja kedengaran, gitu kan. Tapi kalau lagi jauh menjerit pun belum tentu kedengaran. Jadi saat menuntut ilmu, dan Nabi menjanjikan di hari Jumat ada waktu yang mustajab, salah satunya adalah saat kita datang ke majelis ilmu, ya. Dan sebagian lagi ulama mengatakan bahwa saat mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan khutbah Jumat itu waktu yang mustajab di hari Jumat. Ada lagi yang mengatakan bahwa doa yang mustajab itu di hari Jumat adalah setelah sholat asar sampai maghrib, saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca doa pagi sore, ya. Hari ini temanya adalah salawat dan salam dulu, ya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema hari ini adalah ila dan hak anak. Kalau memperhatikan apa yang saya sampaikan dari bab pertama sampai bab yang terakhir hari ini, diawalin pernikahan itu dengan proses pernikahan dari lamaran, ya, lalu akad nikah, ya, kemudian hak suami istri, gitu kan. Kemudian baru bicara tentang perpisahan, yaitu perceraian, baik itu datangnya dari laki-laki yaitu berupa talak, atau dari permintaan perempuan atau berupa hulu. Setelah itu hal-hal yang menunjukkan bahwa suami sudah tidak mau lagi kepada istrinya, seperti menuduh istrinya berzina, menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, ya, dan termasuk hari ini dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Ini juga termasuk eh, menunjukkan bahwa suami sudah tidak mau lagi kepada istrinya, ya. Kalau kita perhatikan, ya, dalam Islam, ya, pernikahan itu adalah di mana seorang laki-laki mengambil alih amanah amanah seorang ayah, ya, yang selama ini dia yang menafkahi, dia yang mengayomi, dia yang melindungi, dia yang menjaga anaknya, dia yang mendidik, mengajari anaknya, lalu diambil alih oleh suami. Ya, dalam Islam, suami datang kepada ayah dari perempuan, kepada wali kalau ayahnya sudah nggak ada, wali atau orang yang mewakili ayahnya, yang mengambil alih kewajiban ayah. Jadi dalam Islam, ya, wali itu adalah orang yang mengambil alih kewajiban ayah, ya, selain daripada ayah. Kalau ayah memang kewajiban dia menafkahi, melindungi, mengajari, mendidik dari anaknya, ya. Kalau ayahnya nggak ada, diambil alih oleh wali yang lain, yaitu laki-laki terdekat dari keluarga perempuan, ya. Laki-laki terdekat dari keluarga perempuan, dari ayah pindah ke kakek, ya, pindah ke saudara, pindah ke keponakan, ya, pindah kepada paman, pindah kepada sepupunya, ya, atau kepada anak laki-laki kalau memang dia sudah besar. Menurut sebagian ulama, ya, anak laki-laki juga bisa jadi wali menurut sebagian ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa anak laki-laki tidak berhak, ya. Jadi pernikahan adalah seorang laki-laki mengambil alih, ya, kewajiban
atau amanah yang Allah embankan kepada ayah atau kepada wali. Jadi wali adalah orang yang wajib mengemban kewajiban ayah, ya, selain daripada ayah, ya. Jadi bukan wali bukan hanya menikahkan, tapi dia yang mengemban kewajiban ayah. Saat dia menikahkan, dia serah terimakan kewajiban yang tadi ada di tangan dia kepada calon menantunya atau calon suami dari anak perempuan yang dia nikahkan, ya. Aku nikahkan engkau, ya, dengan mas kawin sekian, artinya aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu, ya. Makanya dalam Islam, ya, cerai itu ada di tangan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki mengambil alih kewajiban amanah. Saat dia menceraikan, dia mengembalikan amanah. Saya kalau dititipin sesuatu oleh Ustadz Fauzi atau Pak Fauzi, ya, dititipin, Ustadz ini mobil tolong saya amanahkan kepada Ustadz. Kalau saya nggak bisa mengembannya lagi, saya kembalikan kepada Pak Fauzi. Cuman saya yang berhak untuk mengembalikan, gitu kan? Makanya laki-laki yang punya hak untuk menceraikan. Adapun istri minta diceraikan atau minta dikembalikan kepada orang tuanya. Ila zihar li'an menunjukkan seorang suami sudah tidak mau mengemban amanahnya lagi, gitu kan? Karena amanah yang dibebankan kepada dia adalah penuhi hak dan kebutuhan dari istri, gitu kan? Di saat dia tidak memenuhi kebutuhan dan hak dari istri, berarti dia tidak mau mengemban amanah lagi, ya. Disitulah letak ila, ya, ila zihar li'an, gitu kan? Itu adalah seorang suami yang tidak mau mengemban amanahnya lagi. Tapi dia tidak menggunakan kata talak. Kalau dia menggunakan kata talak, maka jelas tidak ada hukum lain kecuali cerai, gitu kan? Tapi dia tidak menggunakan kata talak, tapi tidak mau juga memenuhi kewajiban dia kepada istrinya atau memenuhi hak daripada istri atau menjalankan, ya, hak daripada istri. Salah satu hak yang utama dari istri adalah dipenuhi kebutuhan batinnya, yaitu dipenuhi atau dilayani secara seksual, gitu kan? Itu adalah termasuk hak daripada istri, dan itulah yang membedakan antara ayah dengan suami. Yang membedakan antara ayah dengan suami, kalau ayah itu ada hubungan darah, kalau suami ada hubungan badan. Itu yang membedakan antara ayah dengan suami. Selebihnya 100% sama. Selebihnya 100% sama. Seorang suami persis sama seperti ayah. Dia yang menafkahi, dia yang mengayomi, dia yang melindungi, dia yang mengajari, dia yang mendidik, gitu kan. Semua sama kecuali satu. Ayah, ya, punya hak hubungan darah, ya. Kalau suami punya hak hubungan badan. Cuma itu aja. Ila, apa itu ila, ya? Ila, kita bahas tentang ila. Ila secara bahasa artinya sumpah, bersumpah, ya. Jadi bersumpah, seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, ya. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalimat ila lilladzina yu'lu apa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala saat Abu Bakar saat bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada keluarganya, demi Allah saya nggak akan bantu dia, gitu kan? Allah langsung bersumpah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah, ya, tidak layak bagi orang yang punya keutamaan dan punya keluasan rezeki bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabat. Ayyutu ulil qurbah, ya, bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabat. Itu teguran Allah kepada Abu Bakar Siddiq, ya. Ya, Abu Bakar seorang sahabat yang mulia, ya, baru bersumpah saja nggak mau bantu, Allah langsung tegur. Kenapa? Karena Allah sayang sama Abu Bakar. Siapa yang Allah langsung tegur dalam hidupnya, salah dikit ditegur, itu berarti dia orang yang diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar baru bersumpah, ya, dan dia bersumpah karena apa? Karena ada kerabatnya yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, ikut memfitnah Aisyah radhiyallahu anha bersama kaum munafik yang lainnya. Lalu dia bersumpah, demi Allah saya nggak akan bantu dia lagi, gitu kan, ya. Eh, Langsung ditegur sama Allah, ya. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang diperhatikan sama Allah. Jadi kalau kita berbuat salah ditegur sama Allah, baik teguran itu berupa cobaan,
teguran itu berupa kesadaran bahwa dia sudah melakukan kesalahan, berarti itu orang yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak ditegur-tegur sama Allah, ditelantarkan sama Allah, ya naudzubillah, jangan-jangan kita nggak diperhatikan, nggak disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ila itu artinya adalah sumpah. Wala ya'tali, ya'tali dari kalimat ila, jangan bersumpah. Itu definisi secara bahasa. Secara istilah adalah ayuqsima az-zawj, ya, ayuqsima az-zawj al-malik li haqqit talaq, yaitu seorang suami yang punya hak untuk mentalak, ya, bersumpah alla yujami zaujatahu mutlaqan, tidak bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya secara mutlak, artinya tidak dibatasin waktu secara mutlak, au muddatan tazidu ala arba'ati ashhur, au muddatan tazidu ala arba'ati ashhur, atau dia bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan, ya. Kenapa lebih dari 4 bulan? Ya, perempuan lebih dari 4 bulan nggak bisa menahan kebutuhan seksualnya. Jadi seorang suami, ya, 4 bulan maksimal menurut sebagian ulama, maksimal untuk dia tidak menyetubuhi istrinya, jangan lebih dari 4 bulan. Ya, bahkan Imam Ghazali menyebutkan, ya, maksimal 1 bulan, ya, maksimal 1 kali haid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau perempuan sudah bersih dari haidnya, maka setubuhilah dia, ya, menunjukkan bahwa setiap habis haid, ya, wajib disetubuhi oleh suaminya walaupun 1 kali, gitu kan, ya. Dan haid biasanya datangnya setiap bulan. Jadi definisi ilah adalah ayyuqsima zauj al-malik li haqqit talaq alla yujami' zaujatahu mutlaqan au muddatan tazidu ala arba'ati ashhur. Seorang suami yang memiliki hak menceraikan istrinya, dia tidak mau menyetubuhi istrinya secara mutlak tanpa dibatasin waktu, au muddatan, atau dalam masa tazidu lebih daripada arba'ati ashhur, lebih dari 4 bulan. Apa hukum suami jika dia sudah bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan? Jadi kalau seorang suami dia bersumpah tidak lebih dari 4 bulan, tidak masuk kategori ilah. Baru masuk kategori ilah kalau dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya secara mutlak. Demi Allah saya nggak akan menyetubuhi istri saya. Nah itu hukumnya adalah ilah, ya, atau lebih dari 4 bulan baru kategori ilah. Tapi kalau kurang tidak, ya. Karena kurang dari 4 bulan maka tidak masuk kategori ilah. Apa hukumnya seorang suami yang bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya secara mutlak tanpa dibatasin waktu atau lebih dari 4 bulan? Yang pertama, ditunggu sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Kalau dia mengkafarah sumpahnya, artinya dia menebus sumpahnya, dia membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah, maka dia boleh menyetubuhi istrinya. Ya, baru dia dibolehkan menyetubuhi istrinya dan pernikahannya tetap berlangsung. Tapi kalau sudah lewat dari 4 bulan, maka pengadilan, ya. Kalau istri keberatan, langsung dia lapor ke pengadilan dan pengadilan memaksa suaminya membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah. Kalau suaminya tetap enggan membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah, maka pengadilan berhak untuk memutuskan cerai antara mereka. Ya, makanya ada sirah ta'liq talak kalau di Indonesia, ya. Jika 6 bulan, jadi kalau di sirah ta'liq talak itu 6 bulan, ya, 6 bulan. Jika 6 bulan berturut-turut saya meninggalkan istri saya, nah ini ya, termasuk meninggalkan di sini tidak menyetubuhi. Istri saya keberatan, ya. Lalu dia mengadukan ke pengadilan dan pengadilan menyetujui, maka jatuh talak 1. Itu suami sudah memberikan kuasa kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak. Jadi ada 3 hal yang dijalani di saat seorang suami bersumpah tidak mau menyetubuhi istrinya adalah, yang pertama, ditunggu sampai 4 bulan. Ya, selama 4 bulan dianjurkan untuk dia menebus sumpahnya dan menyetubuhi istrinya. Yang kedua,
Kalau sudah sampai 4 bulan, dia tidak juga menebus sumpahnya, membayar kafarah sumpahnya, maka pengadilan memaksa dia untuk menceraikan. Kalau dia nggak mau menceraikan juga yang ketiga, pengadilan berhak menceraikan, menjatuhkan talak tanpa harus diucapkan oleh suami. Ini ya, kenapa? Karena di sirah ta'liq talak pengadilan sudah diberi kuasa. Kalau 6 bulan berturut-turut, jadi karena surat kuasanya 6 bulan, maka pengadilan akan nunggu sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan, ya maka pengadilan berhak untuk menjatuhkan talak. Jadi itu 3 prosedur bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Apa dalil daripada ila? Dalilnya ada dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi mereka yang bersumpah tidak mau menyetubuhi istri mereka, bagi mereka yang bersumpah tidak mau menyetubuhi istri mereka, tarabbusu menunggu arba'ati ashhur sampai 4 bulan, ya. Fa in fa'u, kalau mereka kembali atau menyesal dari sumpahnya, ya, dan menebus sumpahnya, fa innallaha samiun alim, ya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, tapi kalau mereka ya tetap kekeh mau menceraikan, ya, maka kalau mereka tetap menceraikan, fa innallaha samiun alim, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, artinya wajib dia ucapkan kata talak, ya. Kalau dia mau mentalak, tapi kalau tidak mau maka diwakili oleh pengadilan karena sudah ada surat kuasanya dengan sirah ta'liq talak. Jadi itu hukum sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Bagi mereka yang bersumpah tidak mau menyetubuhi istri mereka, tarabbusu ditunggu sampai 4 bulan, ya. Fa in fa'u, kalau mereka kembali atau mereka menebus sumpahnya, membayar kafarah, fa innallaha ghafurur rahim, Allah akan mengampuni dan akan menyayangi. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talak, tapi kalau mereka bertekad memang mau menceraikan, ya. Jadi enggak ada kata suami dibiarkan tanpa membayar kafarah karena itu adalah hak istri dan mudarat buat istrinya. La darar wala dirar dalam Islam. Tidak boleh kita menimpakan mudarat kepada siapapun, wala dirar, dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Dengan seorang suami ya bersumpah tidak mau menyetubuhi istrinya, maka itu mudarat bagi istrinya, maka istri berhak untuk minta cerai, ya, dan mengadukan ke pengadilan, ya. Kalau suami mau menceraikan, wa in azamut talaqa, kalau mereka para suami ya bertekad memang mau menceraikan, fa innallaha samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi kalau mereka tidak mau menceraikan, maka pengadilan berhak untuk memutuskan cerai antara mereka, ya. Hal ini juga disebutkan di dalam ungkapan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, di mana Ali mengatakan, idza ala rajul min zaujatihi, ya, kalau seorang laki-laki melakukan ilah kepada istrinya, ya, lam yaqa alaihi talaqun, ya, dia tidak talak juga, wa in madatil arba'atu ashhur, kalau sudah lewat 4 bulan, ya, fa innahu yuqaf, ya, maka sumpah tadi harus diputuskan, ya, harus diputuskan, imma ayyutalliq, ya, baik dia ceraikan, au ayyafi'a, atau dia batalkan dengan membayar kafarah, ya. Jadi kalau sudah lewat 4 bulan harus diputuskan, ya. Harus diputuskan apakah dia mau menceraikan atau dia bayar kafarah. Kalau dia tidak mau bayar kafarah dan nggak mau menceraikan, maka pengadilan berhak untuk menjatuhkan talak kepada istri. Jadi ini terkait dengan ilah. Jadi kalau seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, maka itu adalah mudarat buat istri, maka ditunggu sampai 4 bulan, ya, apakah dia mau membayar kafarah dari sumpahnya atau dia menceraikan istrinya. Kalau dia nggak mau menceraikan istrinya, maka istri berhak untuk mengadukan ke pengadilan dan pengadilan berhak memaksa suami untuk menceraikan istrinya. Kalau nggak mau menceraikan juga, pengadilan berhak untuk
mengambil alih, memisahkan atau menceraikan, menjatuhkan talak kepada mereka berdua dengan amanah atau dengan surat kuasa dari suami, yaitu berupa sirah ta'liq talak. Ya. Sekarang kita berlanjut kepada masalah yang berikutnya, yaitu hak anak. Ya, kalau terjadi perpisahan, ya, maka kita harus paham hak anak. Ya. Di dalam Islam bahwa hak anak itu semua adalah kewajiban ayah. Hak anak semua adalah kewajiban ayah. Tidak ada hak anak itu kewajiban ibu. Ibu kewajibannya adalah taat kepada suaminya. Jadi bukan terhadap anak, tapi terhadap suaminya. Jadi kewajiban istri hanya taat kepada suami. Ya, jadi kewajiban hak anak itu adalah kewajiban ayah sepenuhnya. Apa itu hak anak? Pertama, hak anak berhak untuk diakui nasabnya, bahwa itu anaknya. Nggak boleh seorang ayah tidak mengakui anaknya kalau memang jelas itu anaknya. Dilahirkan oleh istrinya di dalam masa pernikahan, maka tidak boleh dia mengingkari bahwa itu bukan anaknya. Jadi anak berhak diakui nasabnya oleh ayahnya. Ini anakku gitu kan. Nggak boleh dia mengatakan ini bukan anakku. Ya. Maka kalau seorang suami, seorang ayah tidak mengakui anaknya padahal dia lahir dalam pernikahan dengan istrinya, maka berlakulah hukum li'an. Hukum li'an yaitu sama saja dengan dia menuduh istrinya berzina. Nah ini hukum li'an sudah dibahas, yaitu istri mengadukan ke pengadilan ya bahwa suami saya sudah menuduh saya berzina atau suami saya sudah tidak mengakui anaknya sebagai anaknya, gitu kan? Maka pengadilan yang akan memutuskan li'an. Kalau suaminya nggak mau mencabut tuduhannya, maka dipaksa dia untuk bersumpah 4 kali demi Allah istri saya berzina. Sampai 4 kali yang kelima dia mengatakan demi Allah, ya laknat Allah atas saya kalau saya berbohong. Ya. Nah, dengan suami bersumpah, maka istri pun wajib bersumpah 4 kali untuk menolak tuduhan berzina tadi dengan mengatakan demi Allah suami saya berbohong 4 kali. Yang kelima demi Allah laknat Allah atas saya atau murka Allah atas saya kalau suami saya benar atau kalau tuduhan suami saya benar. Jadi itu konsekuensi yang pertama. Jadi hak anak adalah hak diakui nasabnya. Anak berhak diakui nasabnya bahwa itu anak dari ayahnya selama jelas bahwa itu anaknya, yaitu lahir dalam pernikahannya, ya, dalam pernikahannya. Kadang-kala terjadi misalnya gitu kan ya, seorang istri selingkuh gitu kan, ya, selingkuh. Lalu melahirkan anak gitu kan ya. Kalau seorang ayah dia ngakuin anaknya maka tetap anaknya, ya. Tetap anaknya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa itu bukan anaknya. Kenapa? Karena dilahirkan oleh istrinya dalam pernikahan yang sah. Misalnya bisa aja terjadi seorang perempuan gitu kan ya, lalu selingkuh gitu kan. Bukan saya melegalkan selingkuh, tapi kalau seorang ayah tetap mengakui itu anaknya, tetap anaknya. Ya, kalau itu lahir dalam pernikahannya dengan istrinya, ya. Jadi nggak akan berlaku hukum li'an sampai suaminya tidak mengakui. Kalau dia mengatakan ini bukan anak saya, itu otomatis berarti dia menuduh istrinya berzina, berlaku hukum li'an, istri adukan ke pengadilan, nanti berlaku hukum li'an. Kalau terjadi li'an, yang tadi sumpah 4 kali dan yang kelima adalah menyatakan laknat Allah atasnya kalau dia berbohong, maka pernikahan selesai, ya, tidak bisa dibatalkan lagi, tidak bisa kembali lagi antara suami istri. Jadi yang pertama hak anak adalah hak diakui nasabnya. Hak diakui nasabnya. Yang kedua, anak berhak diberikan nama yang baik. Anak berhak diberikan nama yang baik. Ya. Kenapa? Karena nama adalah motivasi bagi anak. Ya. Motivasi bagi anak dan juga doa untuk anak. Jadi kalau seorang ayah memberikan nama kepada anaknya Abu Bakar Siddiq misalnya, berarti dia mendoakan, ya Allah jadikan anakku seperti Abu Bakar Siddiq. Ya, kalau seorang ayah memberikan nama kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, berarti dia kepingin anaknya seperti putrinya Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Kalau dia memberikan nama anaknya Muhammad, ya, maka berarti dia kepingin anaknya seperti Nabi Muhammad SAW, baik ketampanan maupun akhlaknya, gitu kan. Kalau dia berikan seorang ayah memberikan nama kepada anaknya Yusuf, gitu kan,
kepengen anaknya seperti Nabi Yusuf yang tampan, berakhlak dan memiliki kedudukan di tengah keluarga maupun di tengah masyarakatnya gitu kan. Jadi nama adalah doa. Anak berhak diberikan nama yang baik oleh ayahnya. Jangan sembarangan kita kasih nama ya. Jangan sembarangan kita kasih nama. Dan saya sarankan untuk nama baiknya memberikan nama yang sudah ada dari di dalam Islam. Baik itu nama para nabi, nama para ulama, nama para ahli hadis, nama para ahli fikih gitu kan. Ya karena contohnya sudah jelas. Contohnya sudah jelas, itu lebih baik dibandingkan kita mencari nama-nama baru ya, nama-nama yang baru dari bahasa Arab yang belum jelas contohnya. Tapi kalau kita kasih nama yang sudah ada contohnya, itu lebih baik ya. Urwah, ini kasih nama Urwah berarti kepengen anaknya seperti Urwah Ibnu Zubair, seorang ahli hadis dan ahli fikih di Madinah. Gitu kan. Kalau memberi nama anaknya Aisyah, ya kepengen seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Karena kecenderungan orang sekarang kasih nama yang aneh-aneh. Nah ini ya lebih baik ya dia ambil nama-nama yang sudah ada karena contohnya sudah ada. Jadi yang kedua, anak berhak diberi nama yang baik ya. Adapun akikah itu bukan wajib. Adapun akikah bukan wajib, hukumnya sunnah. Kalau diakikahi bagus, tidak diakikahi nggak apa-apa ya. Jadi kalau akikah ya bukan hak anak ya karena itu bukan sesuatu kewajiban. Kalau hak itu wajib. Wajib seorang ayah memberikan nama yang baik ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ada sahabat yang masuk Islam, kalau namanya jelek langsung diganti oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa nama yang baik adalah hak seorang Muslim. Ya, ada seorang yang bernama Abdus Syams ya, hamba matahari langsung diganti nama Rasulullah dengan Abdullah hamba Allah gitu kan. Nggak boleh hamba matahari gitu kan. Jadi seorang anak berhak diberi nama yang baik, jangan nyeleneh-nyeleneh, jangan nama artis, jangan nama orang yang nggak jelas, jangan nama orang yang fasik gitu kan, cari nama yang sudah jelas contohnya. Itu lebih baik ya. Kalau mau dikasih nama dengan nama yang baru, yang artinya bagus ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi saya lebih menyarankan cari nama yang sudah ada contohnya saja, ya nama nabi, ya nama sahabat, nama ulama, ya ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ya banyak sekali yang bisa kita ambil contoh namanya. Yang sudah ada contoh, maka itu berarti doa. Ayahnya kepengen seperti ulama tersebut, seperti nabi tersebut, seperti sahabat tersebut ya. Kasih nama anak Umar ya, kepengen tegas seperti Umar gitu kan ya. Utsman ya, kepengen dia pemurah seperti Utsman ya. Ali ya, kepengen anaknya bijaksana seperti Ali bin Abi Thalib ya. Itu nama yang baik. Adapun akikah tadi udah saya sampaikan, akikah bukan hak anak ya. Itu boleh anak sendiri mengakikahkan dirinya boleh gitu kan. Jadi nggak ada masalah karena akikah hukumnya sunnah, disembelihkan kambing sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diakikahin nggak diakikahin nggak ada masalah karena hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Saya pernah menyampaikan bahwa akikah itu sebenarnya itu kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dulu orang jahiliyah, orang Arab di masa jahiliyah, kalau ada anak lahir disembelihkan kambing. Buat apa? Diambil darahnya, diusapkan ke kepala bayi supaya bayinya tidak diganggu jin. Saat Rasulullah hadir, saat Rasulullah datang, ya Nabi luruskan, ya kalau kalian akikah, ya akikah itu artinya nyembelih kambing. Akikah itu artinya nyembelih kambing. Kalau kalian akikah nyembelih kambing karena anak lahir, jangan dikotorin kepalanya, ya. Sembelih kambing, dagingnya dimakan, ya, darahnya dibuang, ya. Darahnya dibuang, kepala bayi jangan dikotorin tapi dibersihkan, dicukur. Jadi itu Nabi dalam rangka meluruskan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa akikah tidak disunnahkan. Itu mazhab Hanafi ya. Karena Nabi dalam rangka meluruskan, bukan dalam rangka mensyariatkan. Jadi makanya akikah nggak ada dalam Quran, adanya di dalam hadis ya. Nabi meluruskan kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Tapi dalam mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i tetap mensunnahkan karena Nabi kasih contoh ya. Nabi ngasih contoh saat lahir Hasan dan Husain, Nabi langsung sembelihkan kambing. Ya, Nabi langsung sembelihkan kambing. Setelah disembelih, Nabi bilang kepada Aisyah, ya Aisyah, ya dimasang, ya dibagi-bagikan, gitu kan? Ya, dulu orang Arab di masa jahiliyah kambingnya, dagingnya itu
dipersembahkan kepada berhala, ya. Darahnya diambil diusapkan kepada bayi. Maka Nabi luruskan, ya. Jadi itu terkait dengan akikah. Jadi akikah bukan hak dari anak, ya. Diakikahin nggak diakikahin nggak apa-apa, diakikahin bagus merupakan rasa syukur kepada Allah. Pelaksanaan akikah sama dengan pelaksanaan kurban. Kita sembelih atas nama anak, ya, lalu kita masak, kita makan, ya. Boleh kita bagikan dalam bentuk mentah, boleh gitu kan, ya. Kita makan-makan, dan kepala bayi jangan dikotorin oleh darah akikah, tapi dibersihkan dan dicukur, ya. Nah, itu hak yang kedua, yaitu diberikan nama baik, ya. Diberikan nama yang baik. Kapan kita ngasih nama anak, ya? Kalau kita akikahin, kita kasih nama sebelum kita akikahi. Supaya apa? Saat kita nyembelih akikahnya, kita sebutkan namanya. Allahumma, ya Allah, hadhihi, ya, ini adalah aqiqatu, akikah dari, sebutkan namanya. Jadi saat pertama kali kita menyebutkan nama anak adalah saat kita nyembelih akikahnya. Itu hak yang kedua. Hak yang kedua diberikan nama yang baik, ya, karena nama akan lama sampai akhir hayatnya disebut dengan nama tersebut. Jadi kasih nama yang baik, yang bagus-bagus, yang sudah ada contohnya saja, nggak usah bukan sebutannya bagus, tapi maknanya yang bagus. Maknanya yang bagus, atau kalau mau, ya, kalau ini lebih baik yang sudah ada contohnya saja. Yang ketiga, ya, hak anak yang ketiga adalah anak berhak dinafkahi, ya. Anak berhak dinafkahi, ya. Dinafkahi, apa itu dinafkahi? Dipenuhi kebutuhannya selama anak masih memenuhi syarat untuk dinafkahi. Emang anak ada masanya tidak memenuhi syarat? Ada. Kalau anak laki-laki sampai balik, setelah balik dia punya kewajiban mencari nafkah. Ya, kalau anak laki-laki sudah balik, dia kena semua kewajiban, termasuk kewajiban mencari nafkah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau sudah dilaksanakan salat, ayo menyebar ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu. Itu berlaku untuk semua. Semua yang sudah balik laki-laki, ya. Termasuk anak laki-laki, ya. Itu yang sebenarnya di dalam hukum Islam. Tapi bukan berarti ayah nggak boleh membiayai anak setelah balik, boleh, ya. Tapi anak itu sendiri sebenarnya sudah punya kewajiban mencari nafkah. Tapi kalau seandainya anak masih belum mampu mencari nafkah, tetap dianjurkan, bukan kewajiban, dianjurkan kepada ayah tetap untuk memberikan nafkah kepada anaknya selama anaknya belum bisa mandiri, anak laki-laki. Kalau anak perempuan, ya, dia berhak nafkah sampai dia dinikahkan, karena anak perempuan diserah terimakan kewajibannya kepada calon suami. Ya, diserah terimakan kewajibannya kepada calon suami karena perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Itu hak anak yang ketiga, dinafkahi. Termasuk kategori nafkah adalah dia berhak mendapatkan air susu ibu. Karena air susu ibu untuk pertama di usia 2 tahun pertama, terutama ASI yang pertama kali dia dapatkan setelah ibu melahirkan. Itu sangat penting untuk ketahanan tubuh anak, ya. Jadi perhatikan, anak berhak mendapatkan ASI. Mendapatkan ASI, ya, terutama ASI yang pertama kali netes, ya, atau pertama kali dihisap setelah ibu melahirkan. Itu ASI yang sangat berharga sekali, itu masuk kategori sama seperti vaksin. Ya, sama seperti vaksin, ya. Jadi jangan diabaikan, ya. Anak lahir langsung dia sedot payudara dari ibunya, ya, untuk mendapatkan vaksin yang pertama kali, ya. Nah, itu sangat bagus bagi anak, ya, dan anak berhak untuk diberikan ASI, ya, konsumsi yang pertama, yang merupakan penyempurna dari tubuhnya. Jadi seorang anak itu sebenarnya dia butuh waktu 2 tahun 9 bulan untuk bisa lengkap, ya, dengan tubuh yang kuat, ya. Butuh waktu 2 tahun 9 bulan. 9 bulan dalam kandungan dia konsumsi ASI itu dari dalam perut, ya. ASI yang keluar dari payudara seorang ibu setelah melahirkan itu sama dengan yang dikonsumsi anak di dalam perut ibunya. Cuman karena
karena apa? Anaknya sudah lahir, maka dikeluarkan yang dia konsumsi dalam perut dikeluarkan lewat payudara dan dihisap oleh anak ya. Jadi usahakan anak diberikan ASI ya kalau bisa sampai 2 tahun ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'ah. Para ibu ya menyusuin anak mereka selama 2 tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan masa susuan. Jadi para ibu usahakan kalau punya anak ya diberikan ASI ya, kalau bisa ASI yang eksklusif. Eksklusif artinya hanya ASI yang diberikan, jangan pakai tambahan kecuali kalau sudah usianya di atas 6 bulan ya. Kalau bisa 2 tahun dengan ASI eksklusif itu lebih baik ya, karena itu yang dibutuhkan oleh anak untuk menyempurnakan daya tahan tubuhnya supaya tubuhnya kuat ya, tahan dari segala penyakit, karena itu ASI nggak sama dengan susu susu apa susu yang susu sapi dan lain-lain ya. Kemudian jadi berhak mendapatkan nafkah ya, termasuk nafkah adalah ASI ya. Kemudian yang keempat merupakan hak anak adalah dia berhak diberikan pendidikan dan pengajaran oleh ayahnya ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan anakmu dari api neraka. Untuk bisa menjaga anak dari api neraka harus diajarkan kewajiban-kewajibannya, baik itu kepada Allah maupun kepada orang-orang di sekitarnya ya. Ada kewajiban dia sholat 5 waktu, ada kewajiban dia puasa Ramadan, ada kewajiban dia berbakti sama orang tua, ada kewajiban dia berbuat baik dengan sesama, ada kewajiban dia menjaga sikapnya jangan sampai menyakitin orang lain ya. Nah, itu harus diajarkan untuk bisa menjaganya dari api neraka. Hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka harus kita ajarkan agar dia jaga lidahnya, nak ngomong yang baik-baik, jangan nyakitin orang. Kenapa? Karena kebanyakan yang membawa orang ke dalam neraka adalah lidah. Ya, kita ngomong menyakitin orang otomatis berdosa, sengaja ataupun tidak. Ya, kita ngomong nyakitin orang otomatis berdosa, sengaja ataupun tidak. Jadi itu yang beratnya sama manusia. Kalau sama Allah, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, sama Allah kalau itu memang nggak sengaja mengucapkan kata-kata yang salah gitu kan, Allah Maha Pemaaf lagi selama nggak sengaja. Ya, innallaha tajawaz, Allah memaafkan. Allah memaafkan. Kalau manusia belum tentu memaafkan. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang menyakitin orang lain, maka wajib minta maaf kalau tahu ada yang tersakiti walaupun nggak sengaja nyinggung perasaan. Ya, maaf, aneh tersinggung dengan ucapan ente. Ya, maaf, saya nggak sengaja Pak. Ya, mohon maaf ya, dibukakan pintu maafnya. Wajib kita minta maaf kalau tahu ada yang tersinggung, padahal kita memang nggak bermaksud nyakitin orang, gitu kan? Eh, kita naik kuda lalu kaki kudanya nyenggol kaki orang dan jatuh. Wajib minta maaf. Ya, padahal yang nyenggol kakinya adalah kuda gitu kan. Tapi kuda-kuda kita, ya, kuda punya kita gitu kan. Maka wajib kita minta maaf, kalau luka kita obatin gitu kan. Itu di dalam Islam. Jadi kita wajib memberikan pengajaran kepada anak hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka ya, baik itu tentang akidah gitu kan ya. eh, Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran yang pertama kali diajarkan kepada anaknya adalah tentang akidah. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Tatkala Luqman menasihati anaknya ya, dia mengatakan ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah ya. Jadi kita ajarkan hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Yang pertama kali yang menjerumuskan adalah akidah ya. Kalau salah dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjerumuskan ke dalam neraka dan bisa sia-sia amal ibadahnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau itu menyekutukan Allah, maka sia-sia amal perbuatanmu. Kita ajarkan akidah dan tauhid yang benar supaya apa? Amal perbuatannya tidak sia-sia. Karena kalau kita salah dalam akidah, maka semua amal perbuatan kita salah. Ajarkan kepada anak tentang kewajibannya kepada Allah dan kewajiban kepada orang di sekitarnya, terutama kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga ya. Jaga lidah, karena lidahlah yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka. Jadi wajib kita qu anfusakum, dijagalah dirimu ya, wa ahlikum dan keluargamu
dari api neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Ajarkan salat kepada anakmu saat usianya 7 tahun. Ya, wadribuhum, dan boleh seorang ayah dalam rangka pendidikan dan pengajaran memukul anaknya kalau anaknya melanggar. Itu dalam Islam. Ya, walaupun dalam hukum manusia dianggap melanggar HAM, ya. Ini kalau dalam Islam boleh, ya, karena pertama kali anak, ya, mungkin susah kita ajarkan untuk takut sama Allah. Dia takut dengan hukuman dunia dulu. Makanya ada hukuman-hukuman. Kalau orang mencuri, orang korupsi di penjara gitu kan, ya. Nggak bisa kita ngandalkan, ya, orang harus takut sama Allah, nggak bisa. Ya, dia harus takut dulu sama hal yang zohir, yang nyata. Baru dia bisa memahami ada hukuman yang tidak nyata, gitu kan. Hukuman yang tidak nyata berupa neraka, azab kubur dan lain-lain, itu nggak mungkin dia percaya dulu kalau dia belum merasakan hukuman yang zohirnya, jadi kita ajarkan nih, dipukul sakit kan, apalagi di neraka nanti, gitu kan. Dipukul sakit kan, apalagi di neraka. Tapi kalau undang-undang manusia, ya, dianggap itu melanggar HAM. Jadi anak berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari ayahnya, ya. Diajarkan hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, ya. Diajarkan sholat, diajarkan puasa, diajarkan untuk berkata yang baik, jangan nyakitin orang, gitu kan, ya. Berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada sesama, terutama kerabat dekat, ya, kepada tetangga, kepada tamu dan lain-lain diajarkan, ya. Itu adalah kewajiban seorang ayah, ya. Kemudian ayah juga berkewajiban, ya, atau orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi anak. Dilindungin anaknya dari hal-hal yang membahayakan, ya. Dari hal-hal yang membahayakan. Nak, kamu jangan keluar kecuali minta izin dulu sama bapak, ya. Eh, Nak, kamu lagi di mana? Ini saya lagi main. Ayo pulang, pulang, ya. Khawatir dia berbahaya, gitu kan, ya. Atau kalau anak punya teman, ditanya dulu, itu anak siapa itu, sekolahnya di mana, gitu kan. Jangan sampai anak kita berada di lingkungan yang nggak baik, gitu kan. Wajib kita lindungi dan kita ayomin anak kita, jangan sampai dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, di lingkungan yang mengkonsumsi narkoba dan lain-lain. Itu kewajiban seorang seorang ayah, ya, terutama, ya. Kemudian kewajiban hak anak juga diperlakukan secara adil. Secara adil di sini artinya diperlakukan yang sama, diurusin semua, dikasih makan semua, dinafkahin semua, gitu kan, diurusin semua, dilindungin semua, diayomin semua, diberikan pengajaran semua, diberikan hukuman kalau bersalah juga secara keseluruhan. Jangan ente hukum anak pertama saja, gitu kan, anak pertama, kedua, ketiga dihukum juga kalau melakukan kesalahan, ya. Karena seperti tadi yang saya katakan, dalam Islam saya nggak bicara hukum manusia. Kalau hukum manusia dianggap melanggar HAM, gitu kan, ya. Seorang nggak akan dia meyakini, ya, hukuman yang tidak terlihat kalau dia belum merasakan hukuman yang terlihat dan terasa, ya. Jadi makanya ada penjara. Kenapa penjara, ya? Karena banyak orang nggak yakin dengan neraka, gitu kan, ya. Jadi ini penjara aja susah, apalagi masuk api, gitu kan. Penjara aja itu menyedihkan, apalagi di neraka. Jadi perlu kita berikan hukuman dunia. Jangan sampai dia penjara kita penuh, gitu kan, ya. Di dunia, di dalam rumah dulu kita terapkan, supaya di luar jangan dia sampai masuk penjara, gitu kan, ya. Nih, kamu dihukum dengan cuma dipukul pakai rotan saja, itu sudah sakit, gitu kan. Bagaimana kalau masuk penjara selama setahun 2 tahun, gitu kan. Jadi itu adalah tahapan-tahapannya. Jadi seorang ayah mendidik anaknya, asalkan itu pukulan yang mendidik dalam rangka memberikan efek jerak kepada anaknya, enggak ada masalah dalam Islam, ya. Bukan hanya kepada anak, kepada istri pun boleh, gitu kan. Allah sendiri yang memberikan legitimasinya, gitu kan. Jadi supaya apa? Jangan sampai dia berbuat salah sehingga terjerumus ke dalam api neraka, ya. Nah, itu hak anak, ya. Hak anak. Hak anak ini semuanya tanggung jawab pertama kali di ayah, bukan di ibu, ya. Ibu tidak ada kewajiban kepada anak. Saya ulangi lagi, ibu tidak ada kewajiban kepada anak, ya. Adapun dia nyuruh anaknya sholat adalah membantu suami, ya. Kalau anaknya nggak sholat, yang ditanya suami, bukan ibunya, ya. Jadi seorang ayah harus dia mengarahkan istrinya untuk ikut membantu dalam mendidik anaknya. Mah, jangan lupa anak kalau belum sholat, ya, ingetin, ya.
Nanti pulang-pulang kerja tanya lagi, mah gimana anak-anak sholat hari ini, gitu kan? Ya tanya. Kenapa? Karena itu ada tanggung jawab ada di tangannya. Ya wa alal wa ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alal mauludi lahu ya wajib bagi seorang ayah yang mana anak milik dia. Allah menyebutkan anak adalah milik ayahnya. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya. Jadi anak itu adalah milik ayah. Makanya binnya ke ayah, bin Muhammad enggak dibilang bin Fatimah gitu kan. Ya, kenapa? Karena itu tanggung jawab ayah secara penuh. Jadi seorang laki-laki udah pernah saya bahas sebelumnya ya bahwa laki-laki sentral dalam rumah tangga, dia yang punya kewajiban. Jadi dia jangan mengandalkan kepada istri, istri hanya membantu. Istri kewajibannya hanya taat kepada suami. Kata suaminya, mah ya beri ASI kepada anak ya. Maka wajib dia beri ASI selama itu tidak mengganggu kesehatannya ya. Jadi jangankan mendidik dan lain-lain, ASI saja yang sudah ada di dalam dan di dalam fisik seorang ibu itu bukan kewajibannya. Ya, bukan kewajibannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa in arda'na lakum, kalau mantan istri menyusuin anak kalian. Mantan istri, suami istri bercerai. Ya, sementara mereka masih punya anak kecil yang usia menyusui. Dan suami atau mantan suami minta kepada mantan istrinya untuk menyusuin anaknya. Fa in arda'na lakum, kalau mantan istri menyusuin anak, fa'atuhunna ujurahunna, bayar kata Allah. Ya, karena bukan kewajiban dia, karena ASI adalah nafkah. Nafkah adalah kebutuhan makan ya. Jadi kewajiban ayah bukan kewajiban ibu, bukan ya. Dulu masih istri wajib taat sama suami, mah susuin anak itu adalah wajib bagi seorang istri kalau dia masih istri. Tapi kalau sudah jadi mantan istri, ya istrinya berhak mengatakan ya kata suaminya, mah susuin anak kita. Oh maaf, aneh bukan istri ente lagi. Ente nggak punya hak lagi untuk nyuruh-nyuruh aneh, gitu kan? Ya. Jadi fa'in arda'na lakum, kalau mantan istri nyusuin anak kalian, kata Allah, fa'atuhunna ujurahunna, bayar. Karena dia bukan istri lagi, dia tidak berhak untuk ente perintah-perintah lagi, karena nggak ada kewajiban dia taat sama ente. Ya, wa'tabiru bainakum bima'ruf, kata Allah, sepakatin baik-baik berapa upahnya. Sepakatin mah mau dibayar berapa ya. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemui kesulitan, kata Allah, menyepakatin berapa upahnya, fasatur diulahu ukhra, carikan perempuan yang lain, kata Allah. Carikan perempuan yang lain. Jadi Quran sendiri mengatakan ya bahwa seorang ibu tidak ada kewajiban untuk menyusuin anaknya. Dia nyusuin anaknya adalah bagian daripada taat kepada suami kalau suaminya memintanya. Ya, selama itu perintahnya tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Jadi semua hak anak tadi itu adalah kewajiban dari ayah, bukan kewajiban dari ibu. Ibu hanya membantu ya ayah ya dalam menjalankan hak-hak anak tadi. Ya, jadi seorang ayah jangan dia keluar rumah tanpa dia kasih instruksi kepada istrinya, mak ya jangan lupa hari ini tolong anak-anak dimasakin ya, dikasih sarapan ya, tolong diantarin ke sekolah gitu kan. Istri taat sama suami ya. Suami juga jangan memberikan tugas kepada istrinya lebih daripada kemampuannya, jangan juga ya. Jadi kalau bisa didelegasikan kepada ART pembantu itu lebih baik gitu kan. Sebagian berbagilah gitu kan, berbagi, jangan dia berikan tugas kalau kita sendiri nggak mampu, maka kita harus paham orang lain juga nggak mampu gitu kan ya. Wah, kalau saya ngurusin semua susah ya. Betapa banyak di Instagram gitu kan, seorang suami kalau ngurusin anak bukan main repotnya gitu kan ya. Nah, istri gitu juga repot juga gitu kan. Jadi artinya ente cobalah berbagi dengan istri gitu kan ya. Kalau ada yang nggak bisa dijalankan oleh istri, jangan diberikan semuanya kepada istri. Ya, ambil alih kalau ente lagi ada di rumah gitu kan. Karena itu sebenarnya tanggung jawab ada di suami. Kewajiban ada di suami, bukan di istri. Istri hanya membantu suami. Tugas istri sebenarnya hanya melayani suami dan taat kepada suami, itu saja ya. Itu saja dia kewajibannya. Selebihnya adalah kewajiban suami ya dalam menjalankan atau melaksanakan hak-hak dari anaknya. Hak asuh ya, saya tambahkan sedikit hak asuh. Anak berhak mendapatkan asuhan ya, mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan dan pengayoman tadi ya. Hak asuh anak ya, kalau terjadi perceraian suami istri, hak asuh anak itu ada di tangan ibu. Dalam Islam, saya bicara hukum Islam,
ada di tangan ibu kalau usia anak belum masuk usia mumayyiz. Mumayyiz itu usia di bawah 7 tahun. Ya. Jadi kalau belum masuk usia 7 tahun, itu hak asuhnya ada di tangan ibu. Hak asuh, hak boleh diambil, boleh tidak. Kalau ibunya nggak mau, nggak masalah. Jadi kalau seorang ibu bilang kepada suaminya, Mas, maaf, kita kan udah bercerai, gitu kan. Walaupun anak kita baru usia setahun, ya kamu tetap harus ambil alih kewajiban terhadap anaknya. Saya mau nikah lagi. Itu nggak dosa bagi dia. Ya, itu hak. Kalau hak itu boleh diambil, boleh tidak. Hak asuh. Ya, ibu berhak ngasuh anaknya di saat anaknya di bawah usia 7 tahun. Punya hak kalau mau diambil. Ya, di bawah usia 7 tahun dengan syarat. Ada syaratnya juga dia boleh punya hak asuh. Dengan syarat dia belum menikah lagi. Kalau dia sudah menikah lagi, tergantung izin suami yang baru. Kenapa? Karena kewajiban istri kepada suami bukan kepada anak. Ya, misalnya seorang suami istri bercerai, istrinya mau nikah lagi gitu kan ya. Dia ngomong kepada suami yang baru, ya Mas, mau nikah sama saya mau bawa anak saya dari suami yang pertama. Ya, kata suaminya, oh nggak bisa. Ya, aneh mau nikah sama ente tapi nggak boleh bawa anak. Ya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kewajiban istri taat sama suami, melayanin suami, bukan kepada anak. Ya, nah, ini perlu saya tegaskan karena banyak kasus di masyarakat, ya suami istri bercerai lalu suaminya pergi mengabaikan anaknya, bahkan ibunya yang pontang-panting ngurusin anak dan mencari nafkah untuk anak. Itu berdosa buat mereka. Ya, jangankan mencari nafkah, ngurusin saja bukan kewajiban dia. Kalau sudah bercerai. Karena seorang perempuan tugasnya adalah taat sama suami, ya, dan melayani suami. Ya, tidak ada kewajiban kepada anak. Jadi kalau dia bercerai dan dia nikah lagi, ya, kalau dia mau bawa anaknya minta izin sama suami yang baru karena kewajibannya adalah kepada suami. Ya, Mas mau nikah sama saya mau bawa anak saya dari suami yang pertama. Ya, kalau kamu izinkan saya bawa, kalau enggak saya akan kembalikan kepada ayahnya. Ya, oh enggak bisa, kamu balikin. Ya, kalau dia izinkan, oh ya enggak apa-apa, bawa dia, ya, tinggal sama kita, ya. Terus gimana makannya? Oh, makannya tetap ditanggung sama bapaknya. Bapaknya bayar kepada kita. Bayar bapaknya, ya. Jadi bayar bapaknya, jangan dikirain bukan merupakan pelit, bukan ya. Seorang ayah bilang, oke, nggak apa-apa, dia tinggal sama kita, tapi uang nafkahnya, uang makannya minta sama bapaknya. Ya, kewajiban bapaknya, bukan kewajiban ibu, bukan kewajiban ayah tirinya. Ayah tiri nggak ada kewajiban kepada anak tiri sama sekali. Ya, bukan berarti dilarang, bukan. Boleh kalau ayah tirinya, udah deh tinggal di sini ya, makan aneh yang tanggung, sekolah aneh yang bayarin. Alhamdulillah, itu ayah tiri yang baik. Ya, jadi nggak boleh dibebankan kepada ayah kalau di sini suka orang nyebutnya ayah sambung. Nggak ada istilah ayah sambung. Ya, nggak ada istilah ayah sambung. Kalau dalam istilah Quran, ayah suami ibu. Ya, ibu sambung itu istri bapak. Ya, jadi bukan nggak ada istilah ayah. Kalau ayah tetap yang melahirkan, ibu yang melahirkan, gitu kan? Adapun ini suami ibu atau istri ayah, cuman seperti itu ya. Jadi nggak ada kewajiban seorang ayah suami ibu ya untuk menanggung biaya anak ibu ya atau anak istri ya. Nah itu jadi seorang istri berhak hak asuh, punya hak kalau dia mau ngambil. Kalau nggak diambil ya terserah dia ya. Hak boleh diambil, boleh tidak. Hak asuh ya selama anak belum usia 7 tahun dan dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka minta izin kepada suami yang baru ya. Kalau diizinkan oleh suami yang baru, diizinkan oleh suami yang baru, tidak diizinkan sama ayahnya, tidak bisa juga ya. Kata suami yang baru, ya oke bang ya, kamu nikah sama saya ya, kamu bawa anak kamu silakan gitu kan, saya izinkan, nanti makan aneh yang tanggung, sekolah aneh yang tanggung ya. Izin sama bapaknya karena bapaknya yang punya kewajiban ya. Mas, saya mau nikah lagi gitu kan ya, anak mau saya bawa gitu kan ya, tinggal sama kita, dan suami alhamdulillah dia mau biayain. Kata bapaknya, oh tidak ya, itu anak saya tidak izinkan dia makan dari harta orang lain ya. Saya yang akan ngasih makannya dan saya yang asuhnya, udah selesai ya. Hak ada di tangan bapaknya karena itu milik bapaknya ya. Anak milik bapak, kata Allah, wa 'alal mauludi lahu, bagi seorang ayah ya, yang mana anak adalah milik dia, kata Allah.
anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Makanya anak perempuan kalau mau nikah tidak ada hak ibu dan keluarga ibu untuk menikahkan, karena itu ada di tangan, haknya ada di tangan bapak dan keluarga bapak saja. Ya, jadi itu terkait dengan apa, hak asuh. Jadi hak asuh itu ada di tangan ibu kalau anaknya di bawah usia 7 tahun dan ibunya masih mau mengambil haknya, ya, dan dia belum menikah lagi. Kalau dia udah menikah lagi, haknya gugur, ya, kecuali kalau suami yang baru mengizinkan dan bapaknya mengizinkan, bapak si anak mengizinkan juga. Kalau bapak si anak nggak mengizinkan, maka tidak, ya. Kalau dibawa kepada suami yang baru dan suami yang baru mengizinkan, tetap kewajiban nafkah ada di tangan bapak, kecuali suami yang baru dia mau siap menanggung nafkahnya. Kalau suami yang baru tidak menanggung nafkahnya, tetap bapaknya wajib menafkahinya selama anak masih berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Yusuf yang sudah menyampaikan materi kajian hari ini dengan tema ilah dan hak anak, termasuk hak asuh. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, open mic, ataupun via chat di kolom dari apa yang sudah disampaikan. Dipersilakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya terkait dengan tema ini ataupun tema-tema fikih munakahat pada umumnya, ya. Dipersilakan. Kalau belum ada, izin saya coba buka dulu Ustadz Yusuf, ya. Boleh, silakan. Ya, tadi sempat disampaikan Ustadz Yusuf bahwa misalkan istri itu selingkuh, tapi masih dalam ikatan pernikahan, suami itu boleh menganggap anak yang diselingkuh itu sebagai anaknya, ya, dan itu sah secara hukum. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang itu kan lagi tren, ya, terutama di luar, ya. Ada yang namanya tes DNA, ya, tes DNA. Nah, ketika misalkan eh, suaminya itu meminta istri untuk melakukan tes DNA dan anaknya itu bukan, setelah dicek di kedokteran itu bukan DNA dari atau gen dari suami, nah statusnya si anak tersebut apakah tetap eh, anak suaminya atau seperti apa, Ustaz, ya? Oke, terima kasih, ya. Jadi tes DNA itu ada kalau suami tidak ngakuin. Kalau dia ngakuin, nggak pernah dia minta tes DNA, berarti dia ngakuin. Nggak ada masalah, ya. Nggak perlu pakai tes DNA. Dan nggak akan dites DNA juga, gitu kan. Selama suaminya ngakuin bahwa itu anaknya. Lah dia lahir adalah dalam pernikahannya. Nggak ada masalah sama sekali, ya. Jadi baru ada tes DNA kalau dia nggak ngakuin. Kalau dia nggak ngakuin, ya berlaku hukum li'an tadi, gitu kan. Hukum li'an tadi berlaku, gitu kan, ya. Maaf, mah, ya, karena mama udah selingkuh, ya, saya mau minta tes DNA. Berarti dia sudah nggak ngakuin, ya, udah nggak ngakuin. Nanti setelah tes DNA bahwa itu bukan anak dia berarti, ya, dia sudah nggak ngakuin. Jadi kalau seandainya dia nggak minta tes DNA, udah aman, ya, aman. Jadi nggak ada masalah sama sekali, ya. Baru terjadi kalau terjadi gugatan, ya. Kalau nggak terjadi gugatan, ya secara hukum sah. Nabi dalam hadis mengatakan al-waladu lil firash, anak adalah hasil hubungan yang sah. Hasil hubungan yang sah itu artinya lahir dalam pernikahan yang sah, gitu kan. Kalau lahir dalam pernikahan yang sah, selama ayahnya ngakuin itu anaknya, selesai. Ya, nggak akan ada tes DNA, nggak akan ada apa, gitu kan. Kecuali kalau seandainya dia nggak ngakuin dan diminta tes DNA, berarti dia sudah tidak ngakuin berarti. Ya, maka berlaku hukum li'an, ya. Kalau ternyata terbukti itu bukan anaknya, maka seorang istri dihukumin sebagai pezina, ya, dan dia berhak dihukum zina, gitu kan, dalam Islam, dirajam, gitu kan. Kalau nggak mau dirajam, lakukan li'an, maka apa ada hukuman rajamnya bisa gugur
gara-gara li'an tadi ya. Tapi pernikahan hancur habis dah ya. Wallahu Iya, a'lam. syukran Ustaz. Tapi kalau ini Ustaz, misalnya gini ya, jadi nanti ada hubungannya sama konteks waris. Misalkan si anak tersebut, si suami istri ini punya beberapa anak, nah si suaminya itu meninggal dunia duluan gitu ya. Mm, Nah, jadi sebenarnya memang si istri ini selingkuh dan punya anak dan si suaminya tuh mengakuin gitu, walaupun itu bukan anaknya anaknya dia gitu ya. Nah, konteksnya itu misalkan anak-anak yang lain ya dalam konteks waris, Ustaz. Anak-anak yang lain tahu misalkan dari apa dari saudara atau orang lain bahwa itu sebenarnya bukan anak dari bapaknya. Nah, pertanyaannya apakah si anak ini tetap dapat hak waris, Ustaz? Misalkan tetap dari tetap keluarganya dapat hak gugat. waris. Nah, Oh, tetap tetap dapat hak ya? waris. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang berhak mengingkari nasabnya kecuali ayahnya saja. Ayahnya nggak Oh, pernah gitu. ngingkarin ya. Ya udah itu anaknya ya. Jadi nggak ada anaknya bilang wah ini kan bukan anak bapak, nggak ada ya. Yang punya kan itu miliknya ya, milik ayahnya. Ayahnya cuma yang berhak mengakui itu milik saya gitu kan. Itu milik saya. Buktinya ini saya punya STNK, saya punya sertifikat gitu kan ya. Dan juga anak tadi ini dia lahir dalam pernikahan saya dengan ibunya ya. Nah, itu buktinya bahwa dia al-waladul firas, anak adalah hasil hubungan yang sah dalam pernikahan yang sah gitu kan. Selama lahir dalam pernikahan yang sah, berhak seorang ayah ngakuin itu anaknya walaupun mungkin ada kemungkinan. Kan kaidah fikih mengatakan al yakin la yazulu bisyak, keyakinan nggak bisa hilang dengan keraguan. Keyakinan apa? Sertifikat nikah gitu kan. Buku nikah itu keyakinannya bahwa ini lahir dalam pernikahan saya dengan ibunya. Yang ragu adalah ini anak bukan anaknya, itu meragukan. Kan belum ada buktinya. Dan ayah nggak pernah menggugat. Kalau ayah menggugat, haknya ayah mau gugat. Haknya ayah mau gugat. Tapi kalau ayah nggak pernah menggugat, maka berarti itu tetap diakui sebagai anaknya. Ya, syukran Ustaz. Ya, Eh, Bapak Ibu ada yang mau resen Nah, atau tanya open Ustaz. mic? Silakan nih Nah, tanya siapa nih? Ustaz. Pak Febri ya, silakan Pak Febri. Baik, syukur Ustaz. Nah, terkait dengan yang barusan Ustaz, iya jika silakan. jika anaknya itu perempuan, bagaimana tentang perwaliannya Ustaz? Kalau misalkan udah jelas tadi anaknya hasil perselingkuhan meskipun diakui oleh suaminya Ustaz sebagai Oh, anaknya. tetap anaknya, Syukur Ustaz. tetap anaknya Jadi juga jadi suaminya eh, apa namanya? berhak jadi Suaminya walinya, oh, syukur Ustaz. berhak jadi walinya. Kalau ayahnya nggak mau, wah ini bukan anak saya, berlaku hukum li'an otomatis. Berlaku hukum li'an berarti itu nuduh istri berzina. Kalau nuduh istri berzina, istri harus dihukum zina, dirajam, gitu kan? Nah itu konsekuensinya. Kalau nggak mau dirajam, maka berlaku li'an. Dia harus bersumpah 4 kali ya, dan mengingkari tuduhan suaminya. Jadi harus berlaku hukum li'an. Kalau udah li'an, maka pisah suami istri. Pisah suami istri. Jadi kalau nggak mau berlaku hukum li'an, ya udah akuin bahwa itu anak ente. Dan bukti bukti nyatanya adalah buku nikah bahwa itu dalam pernikahannya gitu kan. Itu bukti nyatanya. Ya, adapun dia ini anak bukan anaknya atau anaknya itu masih meragukan ya. Dan dia nggak menggugat ya. Sama dengan kita kita kena cipratan air dari dari atas loteng gitu kan ya, atau dari atas atap gitu kan. Wah, ini air najis ya. Kalau diteliti dengan mikroskop bisa jadi kita tahu bahwa itu adalah ini. Tapi kalau nggak mau teliti juga ya udah, itu dianggap air bersih, gitu kan? Dianggap air bersih, ya. Dianggap air bersih karena masih meragukan antara iya atau tidak, ya. Tapi kalau ente mau neliti beneran gitu kan, pakai mikroskop bisa ketahuan bahwa itu tai burung atau bukan, gitu kan? Jadi ya, tapi kalau nggak mau diteliti ya udah, itu berdasarkan hukum yakinnya bahwa air adalah air bersih, gitu kan? Jadi hukum asalnya adalah itu istri sudah dinikahinya dan lahir dalam pernikahan. Artinya lahir lebih dari 9 bulan setelah dia nikahin ibunya, ya. Maka berarti itu anak dia, ya. Secara zohir, ya. Kalau dia mau menggugat berarti dia nggak ngakuin. Kalau nggak ngakuin konsekuensinya istrinya dihukum rajam, ya. Kalau dia nggak ngakuin konsekuensinya istrinya dihukum rajam kecuali melakukan li'an, baru bisa dia selamat dari hukuman rajam. Jadi kalau dia ngakuin,
maka dia berhak jadi walinya. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Ini ada pertanyaan via chat dulu. Eh, yang pertama ini nggak menyebutkan nama, tapi di luar tema, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, apakah bisa potong satu sapi untuk akikah 4 orang, 3 pria, 1 wanita? Mungkin hitungannya satu pria itu 2 kambing, Dua. Ustadz. Oke. Terima kasih Gimana, ya. Ustadz? Oke, begini. Pertama, hukum akikah itu sunnah bukan wajib. Ya. Jadi kalau sunnah, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau bisa jangan ditinggalkan sama sekali. Jangankan satu sapi untuk 4 anak gitu kan, ya. Untuk apa? Untuk 5 anak gitu kan ya, 5 anak. Jadi dua dua tambah tiga gitu kan ya, 5 anak, 3 perempuan, 2 anak laki-laki gitu kan. Jangankan satu sapi untuk 5 anak ya, 1 anak laki dengan 1 kambing pun cukup, nggak ada masalah. Karena Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain dengan 1 kambing bukan 2. Karena itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena cerita Nabi akikah cuma itu saja, Hasan dan Husain. Nggak pernah ada cerita yang lain. Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi cuma meluruskan. Ya, untuk sempurna meluruskannya Nabi kasih contoh. Gini nih, gitu kan akikah, gitu kan ya. Kalau mau nyembelih kambing nih begini, ya. Sembelih gitu kan ya, habis disembelih Nabi langsung bilang kepada Aisyah, Aisyah, dimasak, dibagikan, gitu kan ya. Dan Nabi langsung cukur kepala Hasan dan Husain. Jadi jangan dikotori dengan darahnya, jangan ya. Kata Nabi, anquhu anqul bisra, ya, bersihkan kulitnya. Jadi jadi itu cerita cukur tadi karena dulu orang Arab ya kepalanya dilumurin darah dari akikah gitu kan. Jadi boleh dengan satu sapi untuk 5 anak ya, 5 anak 1 kambing pun boleh, gak ada masalah ya, karena hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau mau sempurna 1 anak laki dengan 2 kambing, kalau mau sempurna gitu kan ya, satu anak perempuan dengan 1 kambing ya. Anak laki dengan 1 kambing pun nggak apa-apa. 2 anak 1 kambing pun nggak apa-apa gitu kan ya, ketimbang tidak sama sekali, karena ini hukumnya cuma sunnah. Bahkan sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan akikah tidak disunnahkan sama sekali karena Nabi bukan dalam rangka mensyariatkan, tapi dalam rangka meluruskan keyakinan yang salah orang Arab di masa jahiliyah. Makanya mazhab Hanafi mengatakan nggak sunnah akikah. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan sunnah karena Nabi sudah contohkan, Nabi sudah akikahin Hasan dan Husain, itu pun dengan 1 kambing, bukan dengan 2 kambing, bukan. Walaupun Nabi ucapannya mengatakan anak laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Hukumnya hanya sunnah kalau mau lengkap seperti itu. Kalau nggak lengkap dengan 1 kambing pun nggak apa-apa. Kalau mau 1 sapi pun nggak apa-apa. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akikoh itu artinya hewan yang disembelih. Ya, mau hewan apa saja, insya Allah nggak masalah, gitu kan. Jadi tidak pun nggak apa-apa. Jadi boleh ya, boleh kalau mau sempurna seperti tuntunan Nabi ya, 2 kambing untuk 1 anak laki-laki, 1 kambing untuk 1 anak perempuan. Kalau mau sempurna, kalau mau 1 anak laki-laki 1 kambing nggak masalah ya, atau 2 anak laki-laki 1 kambing pun nggak ada masalah juga ya. Wallahu taala alam. Ya, syukran Ustadz. Ini pertanyaan kedua dari Pak Yazid Abdullah Azam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu mempunyai anak dan suaminya meninggal. Kemudian setelah selesai masa iddah, ibu tersebut menikah lagi. Pertanyaannya, pertama, siapakah yang berhak menafkahi anak yatim setelah bapaknya tiada? Yang kedua, apakah suami ibu tersebut berkewajiban menafkahi anak tersebut? Oke, terima kasih ya. Jadi seorang ibu, suaminya meninggalkan seorang anak. Anak tadi yang wajib menafkahinya adalah keluarga ayah, bukan ibunya, bukan. Keluarga ayahnya. Siapa keluarga ayahnya? Kakeknya dulu, ayah dari ayahnya, yaitu kakeknya. Ayah dari ayahnya, kalau memang sudah nggak ada atau udah nggak mampu lagi, maka anak laki-laki dari si kakek, yaitu saudara laki-laki dari ayahnya, yaitu pamannya. Saudara laki-laki dari ayahnya yaitu pamannya. Itu yang punya kewajiban mengambil alih kewajiban ayah. Ya. Kalau anak tadi punya warisan, maka nafkah bisa diambil dari warisan. Dititipkanlah warisan anak tersebut kepada si paman atau si kakek.
ya silakan pakai untuk biaya anak, ya. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru, kata Allah, jangan difoya-foyakan. Ya, pakai buat kebutuhan anak tapi jangan difoya-foyakan supaya cepat habis, jangan, ya. Jadi kakek, paman, ya urutannya itu kakek, paman, habis paman adalah paman dari anak tadi, ya, saudaranya, ya, paman, maaf, paman sebenarnya bukan paman dulu, tapi saudara laki-laki kalau memang saudara laki-laki ada. Tapi biasanya anak tadi kan tadi nggak punya anak, nggak punya saudara, ya, saudara laki-laki. Tapi kalau nggak ada saudara laki-laki, ya, maka pamannya. Kalau paman nggak ada, sepupunya, sepupu, ya, sepupu yaitu anak laki-laki dari paman pihak ayah. Itu yang punya kewajiban. Jadi ada urutannya, sama seperti urutan wali. Sama seperti urutan wali. Maka saya pernah menyampaikan bahwa wali itu adalah orang yang wajib menafkahi. Jadi siapapun yang punya hak untuk menjadi wali, maka dia punya kewajiban. Punya kewajiban menafkahi anak tersebut, bukan hanya menikahkan, ya. Wah, kalau dia nikah, anehlah yang berhak jadi wali lah. Ente pernah nafkahin enggak? Gitu kan, ya. Nah, ini kadang-kala orang menuntut hak wali tapi tidak tahu bahwa itu adalah kewajiban menafkahi juga. Jadi bukan kewajiban ibu menafkahinya dan bukan kewajiban suami dari ibu untuk menafkahinya. Nafkah adalah kewajiban dari ayah. Kalau ayahnya sudah meninggal, keluarga ayahlah yang punya kewajiban menafkahi anak tersebut, ya. Tapi nafkah tidak harus dari uang mereka, bisa diambil dari warisan. Kalau warisan nggak cukup, baru ditanggung sama wali dari keluarga ayah tadi, ya. Wallahu taala alam. Ya, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Heri Budi Santosa. Mohon izin tanya Ustaz, batasan waktu ila itu menurut mazhab 1 bulan, tetapi tadi dijelaskan definisi ila 4 bulan. batas waktu 6 bulan. Apakah ada perbedaan batas waktu 4 mazhab? Yang kedua, kewajiban orang tua memberikan nama, tetapi jika nama itu kurang baik, dan apakah boleh anak meminta diganti dengan nama baru? Apakah jika anak meminta ganti nama itu bentuk durhaka anak? Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih, ya. Pertama adalah terkait dengan ilah tadi, batasannya 4 bulan, ya. Saya nggak mengatakan 1 bulan, perasaan saya, ya. Saya nggak pernah menyebutkan 4 bulan. Jadi batasan ilah adalah 4 bulan. Seorang suami, ya, definisi ilah, ayuqsima zauj al-malik li haqqi talaq alla yujami zaujatahu mutlaqan au muddatan tazidu ala 4 ashhur. Suami bersumpah tidak mau menyetubuhi istrinya secara mutlak tanpa batasan waktu, ya, atau dalam masa lebih dari 4 bulan. Jadi ilah itu 4 bulan. Ya, nggak ada perbedaan ini karena ada dalam Quran. Ada dalam Quran, jadi dalilnya jelas, ya. Zahir nasnya jelas, ya. Jadi nas secara zahir ya menyebutkan itu 4 bulan. Nggak berlaku ilah kalau 1 bulan. Enggak. Jadi saya tadi mencontohkan untuk yang tidak berlaku. Yang tidak berlaku kalau suami mengatakan aku bersumpah nggak mau menyetubuhi istri saya 1 bulan, ya. Berarti lebih dari 1 bulan ente harus menyetubuhi karena sumpahnya cuma 1 bulan, gitu kan. Jadi nggak berlaku kalau kurang dari 4 bulan. Jadi ilah hanya berlaku untuk 4 bulan. Kalau seorang suami, ya, tidak bersumpah tidak mau menyetubuhi istrinya selama 4 bulan atau lebih atau tanpa dibatasin waktu, maka ditunggu sampai 4 bulan. Tarabbusu arba'ati ashhur, itu disebutkan dalam Quran. Tarabbusu arba'ati ashhur, ditunggu sampai 4 bulan. Apakah selama 4 bulan itu dia mau bayar kafarah sumpahnya, atau dia tebus sumpahnya dengan berpuasa, ya, atau dia mau menceraikan istrinya. Kalau dia tidak menebus, tidak bayar kafarah juga, dan tidak mau menceraikan istrinya, maka istri adukan ke pengadilan. Pengadilan akan memaksa suaminya menceraikan. Setelah 4 bulan, ya, pengadilan akan memaksa suami, kamu ceraikan istri kamu karena kamu tidak memberikan haknya lebih dari 4 bulan tidak disetubuhi, gitu kan. Kalau seandainya suami nggak mau menceraikan, saya nggak mau menceraikan dan nggak mau bayar kafarah, ya, maka pengadilan berhak menjatuhkan talak setelah 6 bulan karena itu taukil, amanah dari suaminya. Kalau 6 bulan berturut-turut dia tidak menjalankan kewajibannya dan istri keberatan, pengadilan berhak menjatuhkan talak. Jadi 6 bulan tadi itu hanya mandat dari suaminya.
Sighah ta'liq talak bisa dibaca lagi sighah ta'liq talaknya. Di situ disebutkan 6 bulan ya. Jadi pengadilan berhak menjatuhkan talak kalau 6 bulan berturut-turut suami tidak menjalankan kewajibannya, termasuk kewajibannya melayani istri secara seksual. Nggak boleh istri langsung nikah ya, harus diceraikan oleh suami. Suami nggak menceraikan, pengadilan nunggu ya, nanti sampai 6 bulan pengadilan sudah diberikan kuasa oleh suaminya untuk menjatuhkan talaknya. Jadi ila hanya 4 bulan. Selama 4 bulan tersebut suami ya ditunggu apakah dia mau menceraikan atau tetap dia kekeh dengan sumpahnya. Ya, kalau setelah 4 bulan berakhir dia masih kekeh juga nggak mau bayar kafarah sumpahnya dan nggak mau menyetubuhi istrinya dan nggak mau menceraikan juga ya, maka dia dipaksa oleh pengadilan untuk menceraikan karena cerai ada di tangan suami. Kalau suami nggak mau menceraikan juga, tunggu 6 bulan. Kalau 6 bulan suami sudah memberikan mandat kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan sighah ta'liq talak ya. Kan dari sighah ta'liq talak itu kalau 6 bulan berturut-turut gitu kan ya. Jadi maka pengadilan jatuhkan talak setelah itu ya. Wallahu taala alam. Iya, syukran Ustaz jawabannya. Yang selanjutnya dari Bu Heni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf keluar dari materi kajian hari ini. Mau bertanya, harus bagaimana menurut hukum Islam bila ada wanita yang di luar nikah hamil duluan, kemudian oleh orang tuanya dinikahkan dengan yang menghamilinya. Yang saya tahu itu nikahnya sah tapi tidak boleh hubungan suami istri. Malah keduanya harus diungsikan 1 tahun. Yang saya tanyakan, apakah harus dinikahkan kembali dan bagaimana status anaknya yang sudah lahir, binnya apakah ke ibunya yang melahirkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Jadi bagaimana dengan seorang perempuan yang hamil di luar nikah? Ya, apakah boleh dinikahkan dengan yang menghamilinya? Mayoritas ulama mengatakan boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ya, dalilnya dari Al-Quran. Ya, azaniyatu la yankihuha illa zanin. Ya, perempuan yang berzina tidak boleh dinikahin kecuali oleh laki-laki yang berzina. Mereka berdua sudah berzina. Kalau Quran mengatakan boleh dinikahkan dengan laki-laki yang berzina, atau laki-laki yang menzinahi, ya, maka berarti nikahnya sah. Ya, nikahnya sah. Ya, kalau nikahnya sah, boleh berhubungan, nggak ada masalah. Ya, jadi ya, nggak ada yang mengatakan nggak boleh berhubungan. Ya, nggak ada kalimat kalau setelah nikah sah nggak boleh berhubungan. Jadi boleh berhubungan. Ya, tapi Ustadz itu anak kan udah ada sebelum mereka akad nikah. Anak yang ada di dalam perut perempuan tidak dalam pernikahan yang sah itu bukan anak yang sah. Kalau bukan anak yang sah dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Jadi dianggap tidak ada. Anak itu lahir tetap bukan anak ayahnya tetap. Itu tetap anak ibunya, binnya kepada ibu. Binnya bin Fatimah atau binti Fatimah, gitu kan. Jadi enggak binnya kepada ayah, enggak, tetap enggak binnya kepada ayah. Jadi boleh ya dinikahkan. Kalau dinikahkan sah, maka berarti boleh berhubungan. Nggak boleh kita menghalangin orang mendapatkan haknya. Setelah menikah, laki-laki berhak tidur sama istrinya. Nggak boleh ente halangin. Ya, nggak ada ulama yang mengatakan habis akad nikah, ya mereka nggak boleh berhubungan. Nggak ada. Ya, nggak ada kata itu. Ya, justru itu menyebabkan dia berzina lagi nanti. Menyebabkan dia berzina lagi. Jadi boleh dinikahkan. Dari mana dalil boleh dinikahkan? Quran bilang, azaniyatu, wanita yang berzina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya illa zanin, kecuali laki-laki yang berzina. Mereka dua-duanya berzina, silakan dinikahi. Kalau boleh dinikahin menurut Quran berarti nikahnya sah selama rukunnya terpenuhi. Apa rukunnya? Ya, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab kabul, gitu kan ya. Jadi selama nikahnya sah, maka berarti mereka boleh berhubungan. Nggak boleh kita menghalangin hak ya dari laki-laki untuk tidur sama istrinya. Ya, kalau itu nikahnya sah. Adapun anak yang lahir tetap bukan anaknya karena anak itu sudah ada di dalam perut istrinya sebelum dia menikah. Yang nggak boleh dinikahi wanita yang hamil adalah wanita yang hamil dalam pernikahan, yang diceraikan oleh suaminya saat dia hamil, itu yang nggak boleh dinikahin sampai lahir. Kenapa? Karena anak dalam perutnya ada yang punya, yaitu bapaknya.
ya, atau mantan suaminya, gitu kan ya. Itu yang nggak boleh dinikahi. Jadi perempuan yang hamil yang nggak boleh dinikahi itu adalah hamil yang sah. Kalau hamil yang tidak sah dianggap tidak hamil, ya. Tidak ada hukum orang hamil kecuali hamil yang sah. Kalau hamil yang nggak sah dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada, silakan berhubungan, tapi tetap anak itu bukan anak suaminya, karena suaminya datang setelah anak itu sudah ada dalam perut ibunya. Jadi pernikahannya sah menurut pendapat mayoritas ulama. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, ya. Ulama sepakat, mayoritas ulama ya, 4 mazhab mengatakan bahwa nikahnya sah berdasarkan ayat Quran, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina. Mereka berdua sudah berzina, silakan dinikahkan, gitu kan ya. Yang nggak boleh itu kalau yang nikahinya, yang ulama beda pendapat, ya, yang banyak beda pendapat adalah kalau dinikahi oleh laki-laki yang lain yang bagus. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan menikahinya bagi orang mukmin, orang yang baik-baik, nikahinya jangan. Ya. Ya kalau yang nikahinya yang berzinahinya silakan, bukan melegakan zina, tapi Quran mengatakan mereka, tapi tetap kita minta mereka bertaubat tetap, ya, bukan melegalkan zina, bukan, ya. Tapi kalau sudah terjadi, ya udah nikahkan. Ya, nikahnya sah, sah. Kalau nikahnya sah, mereka boleh berhubungan. Tapi anaknya tetap bukan anak ayahnya karena sudah ada sebelum akad nikah. Ya. Nanti kalau lahir itu sama dengan anak tirinya. Berarti anak istrinya. Sama dengan anak tirinya, anak istrinya. Ya. Jadi sama dengan anak tirinya, anak istrinya, dia tidak punya hak untuk menjadi wali, ya. Tidak berhak untuk menjadi wali kalau anak itu perempuan, ya. Dan tidak ada kewajiban dia menafkahi juga karena bukan anaknya secara sah berdasarkan hukum Islam, ya. Tapi mereka boleh berhubungan, ya. Nggak ada istilah kalau nikah yang sah nggak ada istilahnya ulang, nikah ulang, ya. Nggak ada di dalam bab fikih nikah diulang kalau sah. Makanya saya pernah menyampaikan, ya, kalau akad nikah jangan tanya sama saksi sah atau tidak. Saksi belum tentu dia punya background yang cukup tentang pernikahan yang sah, gitu kan ya. Jangan sampai seorang penghulu nanya sama saksi gimana sah. Bukan saksi mengesahkan, tapi saksi menyaksikan ada akad nikah. Yang mengesahkan adalah penghulu, saksi nikahnya sudah sah. Selesai, ya. Nggak usah ditanya sama saksi. Kalau saksinya bilang ulangin lagi, ya nikah yang sah nggak usah diulangin lagi. Nggak ada istilahnya nikah ulang kalau sudah sah, ya. Dan nikah yang tadi itu yang hamil di luar nikah itu nikahnya sah sebagaimana disebutkan dalam Quran. Perempuan yang berzina tidak boleh menikahinya. Menikahinya itu nikah yang sah, ya. Kecuali laki-laki yang berzina, mereka sama-sama berzina, ya silakan dinikahkan, ya. Yang nggak boleh itu kalau yang nikahinya orang baik-baik, ya. Itu menurut sebagian ulama juga, ulama masih beda-beda pendapat juga, ya. Tapi tetap diminta mereka taubat, ayo taubat, jangan diulangin kembali, ya. Kalian awalin hidup baru dengan hubungan yang sah, ya. Sekarang udah disahkan hubungan kalian, silakan berhubungan suami istri. Tapi anaknya bukan anak inti karena udah ada sebelum inti akan nikah, ya. Udah ada sebelum inti akan nikah, itu anak ibunya, ya, sama dengan anak tiri bagi inti, yaitu anak istri, ya. Jadi itu hukum dari anak tadi, ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat banyak hal-hal yang tidak seperti yang disebutkan di dalam kitab, ya. Jadi nggak ada istilahnya akad nikah diulang, ya, kalau memang itu sudah sah. Wallahu taala alam, ya. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. jika Idul Adha dan baru punya bayi, manakah yang lebih utama, berkurban atau akikah Ustaz? Oke, terima kasih, ya. Akikah itu kan seumur hidup sekali bagi seorang anak, ya. Kalau bisa kurban dan akikah juga bagus. Kalau kalau nggak bisa juga, ya akikah aja dulu, gitu kan, ya. Eh, saya tidak berbicara tentang keutamaan karena kurban tahun depan bisa, gitu kan. Kurban tahun depan bisa. Kalau mau dibanding-bandingkan keutamaan, lebih utama kurban dibanding akikah. Kalau kurban itu syariat sejak Nabi Adam alaihissalam,
Ya, semua nabi kurban dan setiap tahun nabi kurban, tapi nabi tidak pernah mengakikahkan diri beliau sendiri. Nabi nggak pernah mengakikahkan diri beliau sendiri. Akikah hanya ada saat Nabi meluruskan kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Jadi akikah tidak pernah ada di nabi-nabi sebelumnya. Tapi kalau kurban dari sejak Nabi Adam, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakan dua anak Adam dengan benar, ya, tatkala mereka berdua berkurban dari anak Adam Qabil dan Habil, terjadi bunuh membunuh karena kurban salah satu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurban dari sejak Nabi Adam, ya, bukan dari sejak Nabi Ibrahim, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan semua nabi berkurban. Tapi kalau akikah itu cuma ada di masa jahiliyah, ya. Tapi ya kurban setiap tahun disyariatkan. Kalau inti bisa kurban dan akikah bagus. Kalau nggak bisa ya akikah dulu karena akikah seumur hidup sekali. Tahun depan kita bisa kurban, berikutnya juga bisa kurban, gitu kan ya. Jadi akikah dulu, bukan berarti akikah lebih utama dari kurban. Kalau mau lebih utama dan lebih besar pahalanya, kurban tentunya. Nggak ada yang lebih utama daripada kurban karena itu syariat sejak Nabi Adam dan perintahnya ada dalam Quran. Akikah nggak ada perintahnya dalam Quran, cuman ada dalam hadis, ya. Nabi dalam rangka meluruskan kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Tapi tetap disunnahkan menurut mazhab Syafi'i kita melakukan akikah. Jadi yang mana yang lebih utama? Bukan utama pahala. Tapi kalau akikah itu seumur hidup sekali saat bayi baru lahir. Ya, kalau kurban tahun depan ada kurban lagi, tahun berikutnya ada kurban lagi, tahun berikutnya lagi ada kurban lagi. Kalau bisa akikah dan kurban itu bagus. Kalau nggak bisa akikah dulu karena anaknya baru lahir, gitu kan? Ya, kalau tahun depan baru kita kurban. Ya, kalau mau kurban tanpa akikah pun nggak apa-apa juga. Ya, kurban ya itu pahalanya besar. Perintahnya ada dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika", salatlah, wanhar, dan sembelihlah kurban, ya. Tapi kalau perintah akikah cuma ada di dalam hadis, ya. Di dalam hadis itu pun sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan Nabi cuma dalam rangka meluruskan kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah yang salah diluruskan, ya, nyembelih akikah bukan untuk ngotorin kepala bayi, ya, dan dagingnya bukan dipersembahkan kepada berhala tapi dagingnya dimakan, ya, dan kepala bayinya dibersihkan, kata Nabi, ya. Jadi itu terkait dengan akikah. Jadi kalau bisa satu kambing ya udah akikah dulu dah. Tahun depan bisa kurban, ya. Tapi kalau bisa kurban dan akikah bagus. Bukan mau mengatakan bahwa akikah lebih utama, bukan. Ya, karena kurban pasti lebih utama daripada akikah. Wallahu taala alam, ya. Ya, syukron Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah berkurban bisa di atas namakan untuk anak? Terus pertanyaan keduanya, batasan anak yatim itu sampai berapa tahun? Dan Oke. apakah kurban bisa pakai pakai atas nama anaknya? Oke, terima kasih, ya. Kalau kurban sebaiknya atas nama kepala keluarga. Kalau atas nama kepala keluarga, anggota keluarga ikut otomatis, ya. Eh, ini kurban, ya, Pak Fauzi dan keluarganya, gitu kan, ya. Jadi otomatis keluarga ikut, ya. Tapi kalau atas nama anak tidak otomatis bapak ikut. Ya, kenapa? Karena bapak kalau atas bapak semua yang dinafkahin ikut, ya. Jadi Nabi nggak pernah akikah atas nama Aisyah, nggak pernah akikah atas nama Fatimah. Yang ada Nabi akikah atas nama beliau dan keluarganya. Allahumma hadhihi udhiyatu Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, ini kurban, ya, Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi sunnahnya adalah atas nama kepala keluarga dan ikutkan keluarga, ya. Atas nama kepala keluarga dan ikutkan keluarga, ya, dan keluarganya otomatis mereka yang wajib dinafkahi itu otomatis masuk. Yang nggak wajib dinafkahi lagi nggak masuk, ya. Siapa yang nggak wajib dinafkahi lagi? Kalau anak laki-laki sudah balik, anak perempuan sudah menikah, ya. Anak yatim dinamakan anak yatim kalau dia belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi, ya. Pertama anak yatim, anak yang belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim. Yang kedua, anak yatim itu yang wafat ayah bukan yang wafat ibu. Kalau yang wafat ibu, yang wajib menafkahi, yang wajib bertanggung jawab masih ada, yaitu bapaknya. Jadi tidak masuk kategori santunan anak yatim orang yang wafat ibunya. Karena anak itu kewajiban bapak bukan kewajiban ibu, ya. Ibunya meninggal, yang berkewajiban masih ada, yaitu bapaknya. 100% hak anak tadi itu ada di tangan si bapak.
bukan di tangan si ibu, ya. Jadi kenapa kita disunnahkan menyantunin anak yatim? Karena yang berkewajiban menafkahinya sudah nggak ada, ya. Itu jadi terkait dengan sudah nggak ada, ya tentu digantikan oleh keluarganya, tapi tidak semua orang punya keluarga dekat, ya. Ada yang sebatang kara gitu kan, ya, bapaknya udah meninggal, keluarga bapak nggak ada juga gitu kan, ya. Nah, itu yang kita disunahkan untuk menyantuni, ya. Terkait dengan anak yatim dalam Al-Quran itu adalah kebanyakan adalah anak yatim yang dizolimin, yang tidak diberikan haknya. Apa haknya? Hak yang pertama kali adalah dia berhak diberikan warisan bapaknya. Itu hak yang pertama kali yang diabaikannya. Itu terkait dengan anak yatim dalam Quran. Anak yatim dalam Al-Quran yang makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim itu apa? Makan warisan jatah anak yatim. Itu yang dimaksud. Bukan makan harta anak yatim, makan santunan. Itu nggak seberapa santunan. Tapi warisan untuk mereka itu yang diabaikan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim, ya, sama saja dengan dia masukkan api ke dalam perutnya, di hari kiamat nanti akan dibakar di neraka sa'ir. Nah, itu ayat itu satu ayat sebelum ayat warisan. Kenapa ayat warisan Allah turunkan? Karena banyak yang zolim sama anak yatim, tidak diberikan jatah warisannya. Jadi kalau ada yang meninggal, warisan segera dibagi, walaupun anaknya masih kecil. Jatah anak tersebut dititipkan kepada keluarganya yang wajib menafkahinya, ya. Dititipkan kepada keluarga bapaknya, pakai untuk kebutuhannya, jangan difoya-foyakan sampai mereka besar, gitu kan. Cukup untuk bisa membiayain sisa hidupnya. Kalau nggak cukup juga ditanggung oleh keluarga ayah. Jadi itu terkait dengan makan harta anak yatim. Jadi anak yatim, anak yang wafat ayahnya, bukan yang wafat ibunya. Yang wafat ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Wallahu taala alam. Iya, syukran jazakumullah khairan Ustaz Yusuf yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan bisa kita bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya dalam konteks ilah dan hak anak, ya. Dan bisa kita aplikasikan dalam konteks memberikan uh, kewajiban kita atau uh, hak anak terhadap kita, ya. Dan kita doakan semoga Ustadz Yusuf dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala Amin. aktivitasnya. Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali atau melihat dan menyimak kembali kajian hari ini dan sebelumnya, nanti silakan dicek-recek di channel YouTube Komunitas Generasi Izzah. Dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu Jazakallah Pak Ustaz. Fauzi, sama-sama. Ya, sekarang Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.